Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 25 Juni 2021. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 8 ayat 1 sampai dengan 4. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia bersujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan daku." Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dalam dunia silat, istilah turun gunung digunakan untuk pendekar yang baru saja menyelesaikan pembelajaran di salah satu perguruan. Dan kini pendekar itu mengamalkan ilmu yang sudah ia pelajari dalam kehidupan nyata. Demikian juga istilah ini digunakan oleh kami para imam ketika kami menarik diri dalam retret, berefleksi diri atas segala karya-karya pelayanan. Setelah selesai, kami kembali turun gunung, yakni kembali dalam karya pelayanan aktual untuk mengamalkan buah-buah rohani yang diperoleh. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini, Yesus pun turun gunung. Wah, akhirnya setelah beberapa waktu ini kita mendengarkan rangkaian khotbah Yesus di bukit, kini Yesus kembali turun gunung untuk mengamalkan apa yang ia ajarkan. Yesus berjumpa dengan seorang kusta yang menerobos himpunan banyak orang dan sujud menyembahnya sambil berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Kita tahu bahwa penyakit kusta di zaman Yesus adalah penyakit yang sangat-sangat mengerikan. Secara sosial, orang yang kena kusta dikucilkan karena dicap sebagai pendosa dan penyakit ini dapat menularkan orang lain. Bisa dibayangkan bagaimana orang yang terkena penyakit ini menjalani hidupnya. Pasti sungguh malang dan penuh pergumulan. Namun, mari kita tengok iman si kusta ini. Ia yang dikucilkan dengan tekad yang kuat menerobos himpunan massa yang mengikuti Yesus. Bahkan ia pun sujud dan menyembah Yesus sebagai ungkapan penyembahan dan kerendahan hatinya. Isi hati yang disampaikan oleh si kusta mengungkapkan kedalaman iman. Ia mengatakan begini, "Tuhan, seandainya Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Semua adalah kemauan Tuhan, kehendak Tuhan dan kuasa Tuhan yang terjadi. Si kusta tidak memaksakan kehendaknya, kemauannya sendiri. Dan Yesus pun tergerak hati menjamah dan mentahirkan si kusta. Tindakan Yesus ini jika kita renungkan sangat-sangat istimewa. Ia bukan hanya bersabda, namun Yesus mengulurkan tangannya untuk menjamah si kusta hingga menjadi tahir. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, terkadang kita hanya banyak bicara dan begitu sukar untuk mengulurkan tangan bagi yang lain.
secara khusus bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Yesus mengajak kita untuk turun gunung dan berani untuk mengulurkan tangan bagi yang lain. Sudahkah kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam mengulurkan berkat bagi sesama? Selamat bermenung, dan semoga Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.